Romawi, masih ingat sejarah Romawi? Bagaimana Romawi berdiri? Selama 1800 tahun kerajaan Romawi bertahan dari berbagai masalah, mereka berhasil menghadapi pelik dan rumitnya kehidupan bernegara. Romawi saat itu berbentuk republik yang demokratis. Mereka memiliki politikus dan memiliki raja. Metamorfosis pemerintahan Romawi rumit yang pasti tidak dibangun dalam semalam. Sejarah kuno mencatat pemimpin sebuah wilayah dulunya hanyalah raja atau panglima perang, warlord. Di sana tidak ada politikus dan penguasa tidak punya lawan, orang yang berbeda. Pendapat, minggir ke wilayah lain, mereka membuat wilayah sendiri, dunia masih borderless atau tak berbatas, setelah Romawi, di belahan bumi lain seperti di Cina. Turki Utsmani, Mongol, Siam, Peru, hingga kerajaan-kerajaan di Jawa. Semua berbentuk sama, raja mutlak. Tidak ada politisi yang bermanuver dan memiliki kekuatan bicara. Tidak ada pentolan lawan penguasa yang dianggap bisa mewakili wilayah tertentu. Kerajaan besar yang ada di Jawa adalah Mataram dan Majapahit pada abad 15-16. Yang sedikit lebih tua adalah Sriwijaya. Semua masih menggunakan sistem pemerintahan kerajaan mutlak dan bukan demokrasi serumit sistem Romawi. Jadi, terlihat bukan. Betapa hebatnya sistem pemerintahan Romawi yang sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi sudah berbentuk pemerintahan republik. Mereka punya senator dan wakil rakyat. Pada abad ke-3 SM. Kata, ekspansi, atau melebarkan wilayah muncul di negara mereka dan terus bermetamorfosis. Ada raja yang ingin menjadi raja seumur hidup seperti Julius Caesar yang akhirnya dieksekusi oleh sentornya. Di samping itu ada banyak intrik politik lainnya. Namun, satu hal tetap dipegang Romawi, ekspansi. Mengapa harus ekspansi? Sebab, kemakmuran sebuah bangsa memerlukan kebutuhan pokok yang banyak. Kemakmuran bisa diartikan ada banyak pihak, ada banyak kemauan, rumah lebih besar, makanan lebih banyak, pesta, tamasya, dan berbagai kerjaan lainnya dibutuhkan. Budaya memerlukan biaya. Karya seni memerlukan biaya, ada penumpukan kebendaan berbentuk harta. Terutama sumber pangan, ekspansi Romawi mulai meluas ke wilayah kaya di utara Afrika, sekarang Mesir dan Libya. Ini adalah jazirah yang dilewati Sungai Nil, sehingga daerah ini jadi daerah subur penghasil pangan dan emas permata. Untuk itu, Romawi membangun angkatan perang yang sangat terlatih. Perang horizontal namanya, sebuah bangsa bisa dilihat dari persenjataannya atau armor. Romawi di 300 SM sudah punya tameng, baju zirah, senjata pedang, sabet, panah, artileri jarak jauh, katapel, tombak, dan sistem defense juga pasukan berkuda dengan kavaleri serang. Ada senjata serang dan ada pula senjata pertahanan weapon and armor. Kemudian, mereka punya latihan perang dan logistik yang kuat, army yang menakutkan dibentuk. Ketika kebutuhan pangan meningkat, wilayah kekurangan sumber alam, penduduk pun menuntut banyak, maka, tentara kerajaan mencaplok wilayah subur. Tujuannya, atau kalau negara yang bergerak menyebut ini sebagai nation interest atau survival of the nation, atas nama keutuhan dan kehidupan bangsa. Ekspansi adalah haknya orang Romawi yang harus dilaksanakan para panglimanya. Tujuannya, demi rakyat Romawi. Bagaimana keadaan rakyat Romawi? Wah, tentu saja mereka makmur berkelimpahan, semua senang dan tenang, mereka bisa santai, berpesta pora, berselingkuh, berpolitik, berkesenian, berbudaya tinggi. Semuanya. Namun, daerah yang diekspansi, dirampas haknya dan hartanya, haknya diambil dan mereka dijadikan budak. Harta mereka, berupa logam mulia dan pangan dijarah. Semua kenikmatan di sisi kanan diimbangi darah yang tertumpah dan air mata di sisi kirinya. Oke, secara sekilas apa Anda mengerti apa yang dilakukan negara-negara besar sekarang? Inilah yang dilakukan Amerika dan Cina. Mengerti, kan, sahabat? Kalau menilik latar belakang saya, Anda pasti sudah paham kemana arah penulisan ini. Jawaban saya, benar, Anda tidak salah. Saya ingin sahabat semua memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan bisnis yang luas dan mendalam. Masak sama sontoloyo seperti saya yang mainannya database, Anda hanya dapat hoax berita kekinian yang tidak memberi impact pada kehidupan? Jangan khawatir, masa kita hanya diskusi soal kawin cerai artis? Jiah. Begini-begini walau saya sontoloyo dan nyablak, data saya akurat, data saya A1 semua orang hebat dibentuk bukan dengan kesenangan, kemudahan, dan kenyamanan, melainkan dengan kesukaran, tantangan, dan air mata.